Season 2 pasti sukses karena ada Reza Rahadian. Kita ada 2 project yang lanjut ke season 2, dua-duanya ada Reza Rahadian. Imperfect ini gimana? Ada kendala nggak sih? Alhamdulillah sih kendala nggak ada sama sekali, sejauh ini semuanya lancar dan saya agak bingung kalau tadi kayak gitu jawabnya gimana rasanya selalu happy at this part. Ernest dan film Imperfect plus BTV ini udah jadi bagian dari keluarga saya juga, saya merasanya sih. Kan membangun chemistry dengan Cinta seperti apa ini? Enggak ada. Sudah pernah kah atau Belum pertama kali. Dan kita tektokannya memang lumayan banyak ya. Yang bareng scene-nya sama-sama gitu lumayan banyak gitu. Dan nggak ada kesulitan sama sekali. Cinta sangat kooperatif, mau rehearse, mau diajak diskusi dan lain-lain, terbuka. kalau Cinta sendiri seperti apa? Cinta sendiri seperti apa? Yang pasti senang sekali ya bisa berkolaborasi sama Reza, sama Ernest, sama Naya, sama WeTV. Aku belum pernah melakukan series OTT, so this is actually my first experience. Dan membangun chemistry lagi-lagi gampang karena aku tipe orang yang sangat open berkomunikasi dan aku selalu nanya lawan main aku, what else can I give you? Apa yang kurang? Karena aku ingin kita berdua ya maksimal performance-nya. Jadi aku sebagai aktor sama sekali nggak pernah merasa sakit hati misalnya kalau ada colleague aku bilang, oh kayaknya kamu kurang ini deh, atau aku butuh ini dari kamu. Aku sangat open mendengar feedback dari mereka, because I want all of us to look good, nggak hanya satu orang aja yang stand out. Like we're a team, so we need to stand together gitu. Buat Reza sama Cinta, memaknai peran kalian dalam series ini seperti apa? Karena kan bisa dibilang menggambarkan sisi feminis wajah perempuan Indonesia sendiri dengan apa gambaran yang sederhana sehari-hari. Gimana melihatnya? Ya, aduh, feminis ya. Ya artinya ini kan potret yang menarik, bagaimana dari awal gitu Ernest sudah mengemas ini menjadi sesuatu yang berbicara tentang keragaman, bicara tentang standar kecantikan gitu, dan itu menjadi dasar yang kuat, solid banget udah fondasinya. Sebenarnya saya rasa kami para aktor, kalau saya ngerasanya sih udah nggak punya banyak pekerjaan rumah ya, karena sedang mengeksplorasi karakter yang sama, satu yang sudah sempat diperankan sebelumnya dengan value-value baru yang mungkin ditambahkan dalam seriesnya, dalam tiap-tiap episode. Aku sih berusaha untuk bawa sih apa yang kita bawa di film kayak Reza bilang, jadi walaupun kita spin off di karakter yang berbeda, tapi values kayak tadi ngomongin soal beauty standard gitu, keresahan kami gitu terhadap misalnya produk kecantikan abal-abal gitu, itu kita masukin di series ini. Di season 2 ini explicitly ada tuh yang salah satu karakter kita mukanya rusak gara-gara pakai skincare abal-abal gitu, karena itu buat kita meresahkan banget gitu. Jadi ada poin-poin atau values-values yang tetap berusaha kita bawa, walaupun kemasannya jauh lebih ringan atau jauh lebih komedik daripada filmnya, tapi spiritnya tetap sama. Kalau Kak Erna sendiri, alasan ngajak Kak Cinta gimana sih untuk series ini? Ada alasan tersendiri nggak sih? Iya, untungnya bukan untungnya, sayangnya di sini belum bisa terlalu banyak ya kolaborasi karena peran Cinta juga nggak terlalu besar, tapi kita udah ngobrol udah lama ya Cinta ya. Aku tuh pertama kali kita ketemu tuh pas Premiere Imperfect ya. Gitu. Aku pertama kali Premiere Imperfect, aneh juga lihat apa Cinta Laura datang ke premiere film gua gitu. Apa dia nganggur, kurang kerjaan sekarang, apa nggak ada kerjaan gitu, job gitu kok datang ke premiere gue gitu. Tapi gara-gara itu kita jadi komunikasi gitu, DM-an, terus gue secara personal mengagumi Cinta Laura sebagai seorang seniman public figure yang juga very aktif gitu, aktivismnya jalan gitu. Karena gue tahu banget di industri entertainment ini nggak gampang untuk entertainer yang peduli sama aktivism gitu, menyuarakan sesuatu terlalu vokal bisa-bisa kita nggak dipakai sama orang, kan kayak gitu kan, kita tahu lah seperti apa. Tapi aku pribadi tetap berusaha untuk bersuara kalau menurutku penting untuk bersuara, dan Cinta pun seperti itu. Jadi aku ngerasa kita ada share the same spirit lah gitu. Jadi seneng
akhirnya bisa kerja bareng Cinta, tapi sayang mungkin di kesempatan lain bisa lebih banyak lagi sih. Kalau Cinta sendiri emang ngikutin Imperfect dari awal akhirnya mau ikut di sini apa gimana? Absolutely. I mean, waktu aku ke premiernya Imperfect the Film, itu aku baru 6 bulan kembali ke Indonesia. Jadi itu salah satu premier pertama juga yang aku datangi, dan aku langsung jatuh cinta sama filmnya karena aku udah sering bilang sebenarnya ke Ernest bahwa aku merasa flow-nya itu sangat natural dan benar-benar menunjukkan bahwa sebagai manusia kita semua punya insecurities, sebagaimanapun perfect orang pikir kita itu. Jadi I think it's beautiful, dan dengan karakter aku di sini walaupun hanya cameo, menurut aku juga menjadi sebuah social commentary yang sangat baik, karena anak muda zaman sekarang kan kita sering membandingkan diri kita sendiri lewat social media dengan orang lain. Itu sangat nggak sehat karena bisa berdampak kepada mental health kita. Dan sama dengan karakter aku, walaupun dia menjadi selebgram atau blogger atau pokoknya influencer yang tiba-tiba terkenal, dia pun mempunyai banyak insecurity sehingga dia ngerasa dia perlu menunjukkan sisi yang perfect ke hadapan masyarakat lewat social media dia, padahal di dalam dia tuh jadi nggak jadi diri dia sendiri lagi. She changed because dia harus memfulfill apa yang orang ingin lihat dari dia gitu. Untuk nilai edukasi di series kedua kali ini apa? Iya, jadi tentunya kita nggak bilang bahwa series ini menu utamanya sajian edukasi, tentu tidak, tetap drama komedi. Tapi yang tadi aku sebutin itu salah dua contohnya yang tadi aku bilang, misalnya soal skincare abal-abal, tadi Cinta juga bilang ada beberapa selipan-selipan yang aku rasa aku selalu percaya bahwa komedi adalah cara paling efektif buat sebenarnya kita menyampaikan pesan yang serius. Karena ketika orang nonton komedi, orang ibaratnya kayak caught off guard gitu, nggak siap kalau akan dikasih masukan-masukan yang serius, tapi justru dengan demikian orang open untuk menerima apa yang mau kita sampaikan. Dan berdasarkan pengalamanku di film, itu efektif banget gitu. Kita kemas secara komedi, tapi sebenarnya banyak pesan yang meaningful, yang sebenarnya agak serius sebenarnya, tapi orang bisa terima dengan santai gitu sih. Jadi hopefully di sini juga sama seperti season 1, kita juga menyelipkan beberapa pesan yang relate sama kehidupan sehari-hari dan cukup serius bobotnya, tapi tidak terasa seperti lagi diburuhi, karena at the end of the day yang lagi dinikmati adalah komedi. Buat kayak Mbak, tayangnya maksudnya kira-kira bulan apa gitu dibuat di TV sendiri? Ada bocoran? Kayaknya segera begitu udah selesai post pro. Tapi tahun ini, maksudnya masih tahun ini apa? Akhir tahun apa? Tahun depan? Nanti tinggal. Semoga secepatnya. Oke. Soon. Reza, tantangannya sama Cinta nih, main di komedi apa bedanya dengan film-film yang lain? Kalau main di komedi? Main di komedi. Ya maksudnya Film kan komedi. dia maksudnya tantangannya apa gitu? Buat saya sih komedi itu punya stage yang salah satu stage yang paling sulit. Ya maksudnya kan dia berbicara timing, dia berbicara momentum dan lain-lain. Ya sebisa mungkin udah balik lagi ya, udah sangat menjadi muda, direkturnya juga sangat paham apa yang dia mau. Kami sebagai aktor sebenarnya pada akhirnya kan hanya bermain, mengikuti arahan-arahannya. Karena ada beban gak sih? Kan yang season 1 sukses banget nih, sekarang yang season 2 gimana nih? Ya, season 1 sukses, season 2 ya harus sukses. Harus lebih sukses daripada season 1. Ya kan kita apa-apa maunya kan selalu menjadi lebih baik ya. But saya pribadi tidak melihat alasan mengapa tidak gitu kalau ditanya apakah season 2 ini bisa menyaingi yang pertama, karena kita menggunakan main cast yang sama dengan formulanya masih sama, dengan kita refresh di supporting cast yang baru, yang bintang tamunya cameo-nya seperti Cinta salah satunya, ada juga salah satu cameo di sini Ernest Prakasa, itu yang paling mahal cameo. Jadi ada banyak yang bikin kita pede lah, kita pede, anak-anak juga semakin matang, chemistry-nya juga semakin edan gitu. Gua ngeliat mereka syuting tuh udah kayak 4 anak lagi sehari-hari bareng aja, nggak kayak lagi syuting sama sekali gitu, kayak cair banget, natural banget. Gue rasa itu gila sih. I mean, itu sesuatu yang beda banget ketika ngelihat satu ensemble yang
ngelihat orang kumpul dan berakting nggak kayak lagi acting ya mereka itu. Berarti cameo-nya lebih banyak ya di season 2 ini? Iya, karena episode juga lebih banyak. Season 2 pasti sukses karena ada Reza Rahadian. Kita ada 2 project yang lanjut ke season 2, dua-duanya ada Reza Rahadian. Ya, ada minyak ketahuan ya, resep suksesnya ya. Iya. Oke.